Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mentari pagi bersinar terang, bangunlah kawan, mari kita berjuang. Jadi teman-teman, melihat segala kondisi yang di dunia ini, sehingga maraknya globalisasi yang ada di sekitar kita, membuat segala sesuatu perkembangan dan juga banyaknya perubahan ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan kita, terkhususnya untuk pendidikan, di mana pendidikan ini semakin hari juga semakin pesat dan juga berkembang. Di balik itu, ada latar belakang yang menjadi tantangan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Jadi teman-teman, hari ini bersama saya, kita akan membahas dan mengulas topik yang relevan di dalam dunia pendidikan, di mana topik ini sangatlah penting dan juga berpengaruh dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ada yang tahu topik menarik itu apa? Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana cara meningkatkan keprofesionalitasan seorang guru dalam menghadapi dunia pendidikan dan bagaimana cara membangun dunia pendidikan yang kedepannya jauh lebih berkualitas dan juga lebih baik. Bersama saya Nadia Safira Rena Andini, saya dari Fakultas Pendidikan Sains dan Teknologi, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya tidak hanya sendiri, saya juga bersama dengan narasumber saya, yaitu Bu Sri Menganti, di mana Bu Sri Menganti ini merupakan kepala sekolah sekaligus guru matematika di SMPK YBPK Sitiarjo. Bersama saya, ayo ikuti. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya bisa duduk di sini. Ya. Jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Ibu mengenai bagaimana cara meningkatkan keprofesionalan guru dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan bagaimana caranya membangun pendidikan yang berkualitas itu seperti apa. Sebelumnya, sini saya bersama narasumber saya. Ya, nama saya Sri Menganti. Saya guru bidang studi matematika di SMP Kristen YBPK Sitiarjo. Baik teman-teman, narasumber saya ini merupakan selain guru matematika, beliau juga merupakan kepala sekolah di SMPK YBPK Sitiarjo ini. Beliau mengajar sudah 30 tahun, mengajar matematika gitu. Ya, Ya. Jadinya saya memilih beliau ini berarti beliau sangat profesional. Baik, langsung saja dimulai ya Bu ya, untuk memulai diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya saya itu ingin menggali lebih dalam Bu mengenai keprofesionalan dalam guru itu, khususnya guru matematika. Gimana cara memperkuat profesionalisme itu seperti apa dalam menghadapi tantangan maupun permasalahan yang ada di dalam pendidikan seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, memang dalam mengambil dan juga meningkatkan profesionalisme guru itu sangat penting ya Bu. Nah, menurut panjenengan, kira-kira program atau rencana apa atau cara yang perlu dilakukan untuk mendorong guru agar guru itu semakin profesional dalam menjalankan perannya itu menurut panjenengan seperti apa? baik. Cara seorang guru, baik itu guru matematika atau mungkin guru mata pelajaran yang lain, untuk meningkatkan keprofesionalannya bisa melalui forum-forum MGMP. Nah, MGMP di Kabupaten Malang ini sudah tersedia untuk semua mata pelajaran. Sehingga melalui forum MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kami sebagai tenaga pendidik untuk anak-anak setiap bidang studi bisa memperoleh pengetahuan baru, bisa memperoleh cara mengajar yang bermakna itu seperti apa, yang berbasis dengan minat dan bakat siswa itu seperti apa, itu bisa kita pelajari dari forum MGMP. Bisa juga Bapak Ibu Guru dengan mengikuti BIMTEK atau workshop secara online atau mungkin yang diadakan oleh lembaga dinas pendidikan. Mungkin seperti itu. Mungkin seminar-seminar itu apa bisa meningkatkan profesional juga Bu? Bisa, biasanya mungkin bisa menambah pengetahuan terkini, terbaru, tergantung dari penyelenggaranya. Memang di dunia pendidikan, terutama bagi kita yang sudah ASN, itu di platform Merdeka Mengajar itu bisa untuk mengikuti pelatihan mandiri, dan di sana juga kami harus mempunyai rencana kerja tahunan itu untuk meningkatkan keprofesionalannya itu mengikuti kegiatan apa saja, dan kami harus mengupload bukti dari kegiatan kami berupa sertifikat dengan CP yang tertera di sertifikat. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan juga informasi yang perkembangannya memang sangat besar nih Bu, di dunia pendidikan itu pasti berkembangnya itu sangat cepat nih Bu. Ya.
Oke. Kira-kira dalam pandangan panjenengan, kira-kira untuk kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat tetap relevan dan efektif di era globalisasi seperti itu? Memang sebagai seorang guru, apalagi yang seperti saya, usianya sudah mendekati pensiun mungkin ya, sudah 50 tahun ke atas, harus punya semangat yang sama dengan Bapak Ibu guru yang masih muda. Karena memang zaman sekarang ini sudah zamannya IT, maka kami pun yang sudah usia lanjut mungkin tidak muda lagi harus mau juga belajar ber-IT, karena sesuai dengan kompetensi perkembangan zaman harus kita ikuti. Maka seorang guru yang senantiasa menjaga keprofesionalannya tentu saja harus belajar sepanjang hayat. Apa yang baru ada di sekitar kita, ya kita harus mau belajar juga, sehingga kita sebagai guru tidak ketinggalan dengan muridnya. Mungkin anak-anak senang pakai HP, maka kita sebagai guru yang ingin meningkatkan keprofesionalnya, kita juga harus belajar media pembelajaran yang berhubungan dengan IT, mengajarnya juga menggunakan media IT, sehingga anak-anak yang sudah zaman sekarang dekat dengan IT itu juga bisa mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi sebagai guru tidak boleh tidak mau belajar tentang teknologi itu, tapi kita juga harus mau belajar dengan teknologi yang mungkin saat ini sudah semakin berkembang besar. Mungkin kalau hambatan-hambatannya untuk belajar teknologi itu kira-kira ada nggak Bu? Kalau untuk pelaksanaan di sekolah itu ada juga hambatannya, karena tidak semua Bapak Ibu guru ya, apalagi yang sudah tidak muda itu mau belajar. Tetapi sebatas sekolah mendukung kegiatan yang menuntut atau membimbing kami yang sudah tidak muda lagi untuk belajar IT, saya yakin hambatan yang ada itu asalkan ada kemauan pasti bisa diatasi. Banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru itu pasti peran guru tidak hanya sebagai penyampai materi, terus sebagai pembelajar, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, tetapi guru itu juga sebagai pembentuk karakter siswa atau peserta didik. Menurut panjenengan, kira-kira karakter seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru agar tetap tegas dan jelas dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mendidik di era yang penuh dengan perubahan seperti ini? Ya, memang benar, seorang guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, sehingga karakter anak-anak yang mungkin zaman sekarang kadang-kadang itu kok sudah semakin berkurang ya karakternya anak-anak, sehingga ada kurikulum baru itu munculnya P5 dan sebagainya untuk membentuk karakter anak-anak. Nah, sebagai seorang guru tentu saja yang lebih pas itu seorang guru yang profesional, bukan hanya menyampaikan materi, gurunya ini pintar, tetapi tidak ikut membangun karakter anak didiknya. Sehingga dari segi karakter yang mau diterapkan di sekolah, tentu saja guru tersebut harus menjaga karakternya sendiri lebih dulu. Anak-anak itu akan mudah kita bentuk karakternya ketika mereka juga melihat karakter bapak ibu gurunya yang baik. Ketika anak-anak tidak boleh menggunakan HP di dalam kelas misalnya, maka gurunya juga sama, jangan membawa HP ke dalam kelas. Sehingga ketika anak-anak kita arahkan, ayo menggunakan HP, ketika kita pembelajarannya menggunakan sarana HP, maka mereka boleh menggunakan HP. Tapi ketika tidak, maka bapak ibu gurunya juga sama, seyogianya tidak membawa HP ke dalam kelas. Atau mungkin anak-anak disarankan HP-nya jangan nonton yang aneh-aneh. Nah, maka ketika bapak ibu guru di ruang guru atau mungkin sedang santai dengan anak-anak, mungkin pas tadi tidur atau apa, nah kita juga harus menunjukkan bahwa HP kita juga tidak ada yang aneh-aneh di dalam HP-nya, sehingga anak-anak bisa melihat bahwa memang bapak ibu gurunya ini karakternya baik. Apalagi di tengah masyarakat, mungkin karakter kita sebagai guru tentu saja meskipun tidak di lingkungan sekolah pasti akan terlihat anak-anak kita, apalagi kalau rumah kita di sekitar sekolah kita sendiri. Maka di sepanjang kegiatan kita baik di sekolah maupun di luar sekolah, tentu saja kita harus memberikan contoh yang baik. Tapi sejauh ini di SMP KYBK ini masih terbilang boleh bawa HP ya? Boleh membawa HP ketika pembelajarannya menggunakan HP. Ketika tidak menggunakan HP, maka HP-nya sementara dikumpulkan di ruang guru. Nanti ketika pembelajaran ada yang menggunakan HP, maka anak-anak boleh mengambil HP-nya. Kira-kira di sana di SMP pernah melakukan razia atau Pernah sih. ada yang masih tersembunyikan? Iya, masih ada yang disembunyikan. Biasanya ini
anak-anak yang suka nge-game gitu ya. Kalau misalnya istirahat gitu, ayo siapa yang enggak bawa apa enggak ditentuin anaknya itu kan kita ambil. Baik. Boleh dilanjut. Dalam perjalanan mengembangkan keprofesionalan, tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhi, entah itu faktor penghambat atau faktor pendorong itu. Kira-kira menurut panjenengan, faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung atau faktor yang dapat menghambat keprofesionalan seorang guru tersebut? Untuk faktor penghambatnya itu biasanya ya memang kemauan dari Bapak Ibu sendiri terutama ya. Tentu saja ketika Bapak Ibu guru yang tidak muda lagi dituntut tetap profesional dengan berbagai macam kegiatan, itu memang motivasi yang menghambat tentu saja dari beliaunya sendiri. Tetapi ada juga yang dari lembaga, ada sekolah yang mungkin tidak selalu mengizinkan Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti NGMP atau kegiatan seminar atau mungkin keterbatasan dana, itu yang bisa menjadi hambatan. Tetapi di sisi yang lain ada juga yang senantiasa mendukung. Sebatas Bapak Ibu guru itu mau belajar, maka sekolah di SMP YDWK khususnya selalu diberi ruang dan waktu. Khususnya saya yang menyusun jadwal, maka Bapak Ibu guru kami beri waktu jam kosong dalam 1 minggu itu sesuai dengan hari MGMP-nya. Misalnya kalau saya matematika, MGMP-nya hari Kamis, maka pada hari Kamis itu tidak ada jam mengajar. Sehingga ketika mengikuti kegiatan MGMP tidak meninggalkan anak-anak selalu di dalam matematika sejak, tapi memang dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang kosong sesuai dengan jam hari MGMP-nya. Bapak Ibu guru di bidang studi yang lain juga sama. Misalnya TIK biasanya Sabtu, kemudian bahasa Indonesia itu biasanya hari Selasa, dengan agama itu juga Selasa. Jadi sebelum penyusunan jadwal, kami biasanya saya minta jadwal MGMP Bapak Ibu guru sehingga bisa rata, semua bisa didukung untuk mengikuti kegiatan MGMP untuk meningkatkan keprofesionalan mereka. Kalau misalnya jadwal MGMP itu berbentrokan dengan acara-acara seperti di sekolah gitu? MGMP biasanya kan tidak setiap hari Kamis, hanya 1 bulan sekali. Atau kalau memang waktunya seperti musimnya anak-anak ujian, itu biasanya MGMP juga bisa diulur, bisa 2 bulan sekali. Jadi menyesuaikan juga. Kami di Kabupaten Malang itu biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mendesak itu MGMP-nya agak diperpanjang. Tidak mengikuti rutin setiap bulan sebetulnya juga tidak apa-apa dari pengurus MGMP Kabupaten Malang, tetapi harapannya setiap bulan. Di dalam pendidikan matematika sendiri ya Bu, pasti banyak kalau pendidikan matematika itu memiliki tantangan, apalagi cenderung ke siswanya, entah itu siswa kurang motivasi atau dan lain-lainnya gitu. Jadi perlunya guru itu pasti memiliki strategi khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira menurut panjenengan, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dalam mengajar dan mengembangkan pembelajaran matematika, mengingat betapa pentingnya pendidikan matematika dalam perkembangan intelektual siswa? Ya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, memang banyak anak-anak kita di sekolah itu yang gak senang matematika, paling takut pelajaran matematika. Ada yang menyanyi bahkan ketika saya masuk itu matematika itu pelajaran yang mematikan. Nah, sebagai guru yang profesional tentu saja minimal kita mengurangi rasa itu di hati anak-anak. Nah, kalau saya sendiri, saya berusaha untuk membuat anak-anak itu senang dulu dengan matematika. Sehingga kalau saya dulu katanya naik guru matematika itu keren, kalau saya sepertinya tidak. Bagaimana Mbak Nadia? Saya keren ngomong enggak? Itu kalau saya ajar ya. Ya, kalau saya ini termasuk guru yang tidak keren. Jadi memang saya berusaha untuk mendekatkan matematika itu ke anak-anak, membuat mereka senang dulu, sehingga ketika anak-anak sudah senang maka dia akan mau mengikuti pelajaran matematika, tidak malah menghilang ketika sudah matematika. Kemudian ya sebagai guru yang mengetahui kondisi anak-anak seperti ini, ya memang kita harus punya strategi tersendiri. Mana anak-anak yang sudah secara mendasar itu menguasai matematika, mana yang belum, itu memang harus kita dekati, tidak bisa langsung rata begitu, karena memang anak-anak kita beda. Nah, saya biasanya di awal tahun pelajaran itu membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, kesepakatan kelas matematika itu apa? Kita semayan, janjian, dan anak-anak boleh usul. Misalnya kalau terlambat datang ke kelas, kita janjiannya bukan secara umum tapi kelas matematika. Jadi selesai istirahat jam matematika, maka bisa juga terlambat masuk karena istirahatnya setelah bel tidak segera masuk kelas. Nah, maka bonusnya perkalian. Nah, ketika anak-anak yang mungkin secara
kemampuan dasar berhitung, baik itu perkalian, penjumlahan, pembagian dan sebagainya, itu mau berusaha telat ini, nah, pasti dia akan bersiap-siap menghafalkan perkaliannya. Dan lambat laun, saya pribadi berharap sudah tidak ada lagi anak-anak yang tidak hafal perkalian ketika duduk di bangku SMP gitu. Jadi tugasku kadang-kadang kalau memang ada anak-anak yang memang tidak mampu ya, kalau mengerjakan sendiri itu dipaksa yang tidak bisa, biasanya itu hanya saya sudah, kalau tidak mengerjakan sendiri tidak bisa, oke, bonusnya menyalin jawabannya sudah kita bahas di papan tulis itu sebanyak 5 kali. Nah, harapan saya ketika dia menulis ulang sebanyak itu, dia akan merasa, oh iya ya caranya ternyata seperti ini. Meskipun awalnya dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka harapannya nanti ketika ulangan akhir semester dia masih ingat karena kemarin itu nulisnya 5 kali. Bisa juga lebih dari 5 kali. Sebenarnya perhitungnya. Iya. Tapi sejauh ini di SMP KJMK ini apakah masih ada 1-2 anak yang memang tergolong matematikanya itu rendah? Ada hafal perkalian. Terus terang saja saya hanya mengajar kelas 9 karena saya bilang masa kelas 9 itu tidak hafal perkalian. Perkalian itu kan kelas 2 SD. Nah, tapi setelah sebelum 1 semester ini anak-anak yang biasanya tidak hafal dan kebetulan sering terlambat, nah lama-lama dia akan sepertinya sudah hafal itu perkalian itu. Ada yang memang ya mungkin kalau matematika itu, kalau misalnya pengalaman Mbak Nadia kan ketika di SD itu matematikanya kuat pemahamannya, maka di SMP, di SMA itu akan tidak terlalu sulit untuk belajar matematika karena kadang materi yang baru misalnya bangun ruang bisa menyelesaikan, menentukan caranya menentukan luas permukaan dengan melihat media yang ada, dia lihat oh permukaannya ini, tetapi ketika menghitung nah jadi tidak bisa lagi karena dasarnya perkalian tadi masih belum hafal. Nah mungkin anak-anak yang semacam ini ya kita sebagai guru matematika harus sabar, tidak boleh dibandingkan dengan temannya yang memang sudah menguasai. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menguasai itu biasanya saya tambahin lagi soalnya. Kalau anak-anak yang ini belajar gambar dulu, tahu luas permukaannya itu yang mana, belajar menentukan hasilnya dulu, nah baru tidak soal berikutnya. Ya memang dalam 2 jam pelajaran misalnya tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, itu rata semua harus selesai 5 soal misalnya, tidak bisa. Ya memang diferensiasi ya, istilahnya sekarang harus memahami minat dan bakat anak itu, khususnya di bidang mata pelajaran kita sampaikan. Harusnya memang Bapak Ibu guru memahami kebutuhan dan minat bakat anak-anak kita ketika belajar mata pelajaran yang kita sampaikan. Kita juga harus melayani mereka yang sudah pintar, sudah menguasai dengan baik, yang setengah-setengah, yang masih perlu kita temani gambarnya saja 5 ternyata belum paham, ya harus kita ajari dulu, ayo gambar dulu. Ketika sudah menggambar dia jadi tahu, oh iya permukaannya itu ada berapa dan Sejauh ini kalau pas pembelajaran matematika itu kira-kira pakai media pembelajaran atau seperti apa? ya tergantung materi yang kita sampaikan. Ketika memang ada sarana-sarana yang bisa kita realkan, barangnya kita bawa, alat peragam matematika juga ada di sekolah, kita bawa ke kelas. Kalau tidak bisa dibantu dengan media yang lain, misalnya PowerPoint dengan sedikit aplikasi gerak benda itu mungkin bisa membantu, atau bisa juga dengan anak-anak mencari. Biasanya coba saya cari video pembelajaran di YouTube tentang materi ini. Nah ketika mereka besok mau belajar tentang volume bangun ruang misalnya, mereka bisa mencari di sumber internet dulu, di YouTube, supaya mereka membaca. Tapi ya kalau tugas seperti ini biasanya ya yang senang matematika yang melakukan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau yang anak-anak pada dasarnya sudah kurang begitu berminat dengan mata pelajaran matematika, ya kadang lupa bu, tidak buka grup bu. Ada saja alasannya, sehingga harus kita fasilitasi di sekolah. Kira-kira kalau selama panjenengan mengajar matematika itu ada pernah melakukan games matematika atau game? Biasanya kuis itu pernah ya, tapi memang terkadang memang kan kita butuh waktu ya untuk menyiapkan itu. Ya tidak selalu sih, kadang ya 1 semester bisa 2-3 kali, tapi tidak selalu, hanya untuk refreshing aja. Khususnya kalau jamnya agak panjang juga jam pelajaran matematika, nah itu bisa kita. Pertanyaan sudah tersampaikan ya Bu. Mungkin Bu Titik bisa memberikan harapan ke depannya untuk menjadi guru yang profesional, terkhususnya untuk guru matematika, untuk menjadi lebih
pengajarannya tuh lebih fun gitu Bu harapannya. Terus harapan saya khususnya ketika nanti Mbak Nadia mungkin suatu saat akan mengajar, yaitu tadi bahwa kita mencoba mendekatkan matematika itu ke dunianya anak-anak. Model seperti apa yang mereka suka? Saya biasanya membuat ular tangga. Nah, ular tangga itu kan setuju dengan materi bilangan bulat misalnya, bisa untuk membangun minat mereka lebih dulu. Ketika seorang guru yang profesional tentu saja tidak berhenti belajar sepanjang hayat. Untuk guru matematika itu sangat penting, dan menyampaikan ke anak-anak meskipun tidak suka matematika, kenapa kok harus belajar matematika, karena dalam kehidupan sehari-hari matematika itu sangat bermanfaat. Diskon misalnya untuk aritmatika sosial, ada yang tidak tahu apa itu diskon. Nah, itu sangat penting ketika kita mau belanja misalnya. Nah, hal seperti ini mungkin perlu disampaikan juga ke anak-anak sehingga mereka termotivasi ingat. Tapi juga ada yang protes misalnya materi akar, tidak bentuk akar. Kadang ada yang bertanya, Bu, itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari untuk apa ya? Nah, mungkin kita bisa menyampaikan hal positif ya, apapun yang kita pelajari ketika kita belajar matematika itu suatu saat pasti nanti akan bermanfaat. Meskipun tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita belanja ditanya akarnya sebuah bilangan yang tidak ada. Tetapi ketika kreativitas kita berpikir dengan berkreasi di matematika, itu pasti bermanfaat. Nanti mereka hidup di dalam matematika. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Sudah banyak membantu saya dalam melaksanakan kegiatan wawancara ini, sehingga saya jauh lebih mendalami bagaimana sih cara meningkatkan keprofesionalitas seorang guru itu seperti apa. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan dari penjelasan narasumber kita tadi bahwa dapat disimpulkan kalau guru itu tidak hanya sebagai pengajar, tidak hanya sebagai pendidik, ataupun tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi guru juga berperan penting dalam perubahan globalisasi ini, di mana guru ini juga harus berprofesional dalam dia mengajar, dalam dia menyampaikan materi, dan dia juga harus berprofesional dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin hari semakin berkembang. Entah itu menghadapi teknologi, menghadapi sikap-sikap peserta didik yang sekarang mulai cenderung berkurang ya. Jadi guru itu tidak hanya sebagai hal itu saja, tetapi guru harus banyak-banyak menjadi stronger supaya guru itu dapat berprofesionalitas menjadi penyelamat masa depan kita. Jadi sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan, dan see you next time.